Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari Prodi Sistem Informasi IB. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis manajemen, ERP sistem, dan re-engineering. Nah, definisi proses bisnis itu yaitu adalah proses bisnis adalah serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan, dan setiap pemangku kepentingan melakukan tugas khusus yang menjadi spesialisasi mereka untuk mencapai tujuan yang konkret. Nah, langkah-langkah ini sering diulang berkali-kali oleh banyak pengguna dengan cara standar dan dioptimalkan. Nah, berikut adalah contoh proses bisnis. Yang pertama itu adalah perusahaan perlu mempekerjakan orang yang memenuhi syarat untuk pekerjaan manajer produk. Yang kedua adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan aplikasi seluler berencana meluncurkan aplikasi iOS terbaru. Nah, berikut adalah jenis proses bisnis. Yang pertama itu ada proses utama. Nah, ini adalah proses fundamental dari sebuah bisnis di mana perusahaan mengirimkan produk akhir kepada pelanggan. Dan setiap langkah yang terlibat dalam proses ini bekerja untuk menambah nilai pada penawaran air. Nah, yang kedua itu ada proses dukungan. Proses dukungan tidak menambahkan nilai ke produk akhir secara langsung, tapi membuat lingkungan untuk proses utama agar beroperasi secara efisien dan efektif. Nah, jenis yang ketiga itu ada proses manajemen. Nah, proses manajemen sendiri mengatur operasi, tata kelola perusahaan, dan manajemen strategis. Nah, proses ini menetapkan tujuan dan standar yang mengarah pada kerja proses primer dan pendukung yang efisien dan efektif. Nah, berikut yaitu manajemen proses bisnis. Nah, manajemen proses bisnis berfokus pada menemukan, mengoptimalkan, memodelkan, memantau, dan menganalisis aktivitas bisnis dan mengelola proses yang terjadi sebelumnya. Agenda utamanya adalah mengelola setiap proses yang terjadi pada perusahaan untuk mencapai tujuan yang berwujud dan tidak berwujud. Nah, bisnis proses manajemen mengarah ke langkah-langkah lain seperti desain proses bisnis dan pemodelan proses. Bisnis proses manajemen seringkali melibatkan pengguna alat BPM yang menambah nilai bagi perusahaan dalam produktivitas yang lebih tinggi, dan pengeluaran yang berkurang, kontrolnya lebih baik, dan visibilitas yang lebih tinggi. Alat manajemen proses bisnis digunakan untuk mengoptimalkan, mengukur, dan mengotomatiskan proses bisnis. Mereka secara efektif membantu dalam mengelola proses bisnis. Beberapa alat BPM terbaik yang tersedia di pasaran adalah Appian, Comidor, Process Maker, dan Pega. Dan selain itu, hal yang penting membuat proses bisnis Anda lebih baik dan sesuai rencana yang Anda buat sebelumnya, pastikan Anda memiliki akses data keuangan perusahaan Anda untuk memastikan bahwa Anda tidak akan kekurangan budget dalam menjalankan proses rencana usaha Anda. Nah, berikutnya itu ERP system atau singkatan dari Enterprise Resource Planning, adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. Nah, ERP memecah kebuntuan berbagai hambatan fungsional tradisional dalam organisasi dengan cara memfasilitasi sharing atau berbagi data, berbagai aliran informasi, dan mengenalkannya atau menyalurkannya praktik-praktik bisnis yang umum di antara sesama pengguna dalam organisasi. Nah, implementasi sistem ERP bisa menjadi suatu upaya masif yang dapat memakan waktu hingga beberapa tahun. Karena kompleksitas dan ukuran sistem ERP, hanya sebagian kecil organisasi bersedia atau mampu menerapkan berbagai resource basic dan finansial dan mengambil risiko untuk mengembangkan suatu sistem ERP sendiri, yaitu in-house. Karena itu, pada dasarnya semua sistem ERP adalah produk komersial. Nah, produk yang dianggap dan diakui sebagai pemimpin di pasar adalah SAP, Oracle, BAN, JD Edwards & Co, dan PeopleSoft Inc. Paket-paket ERP dijual ke berbagai organisasi klien dalam bentuk modul-modul yang mendukung berbagai proses standar. Nah, berikut ada beberapa model ERP yang umum, antara lain Asset Management atau manajemen aset, Financial Accounting,
human resource, industry specific solution, plant maintenance, production planning, quality management, sales and distribution, inventory management. Nah, berikutnya adalah business process re-engineering. Business process re-engineering biasa disebut dengan sebutan BPR. Rancangan ini merupakan revisi fundamental dan pengukuran efektivitas yang dilakukan secara kontemporer dalam kaitannya dengan penjualan produk, kualitas produk, pelayanan produk, serta kecepatan produksi. Nah, inilah yang banyak dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kerja perusahaan. BPR atau Business Process Re-engineering melakukan revisi kinerja perusahaan dengan dimulai pada teknik sektor privat yang mendukung organisasi secara fundamental dan memikirkan kembali cara yang tepat untuk mengerjakan bisnis yang mampu memberikan kepuasan pada pelanggan, memotong biaya operasional dan menjadikan bisnis sebagai kompetitor kelas dunia. Nah, tujuan BRP adalah yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan barang atau produk yang khusus untuk mempertahankan produksi misal yang dikehendaki oleh konsumen. Yang kedua itu adalah meningkatkan kepuasan atas barang atau produk tangan yang dibeli konsumen, sehingga konsumen akan lebih memilih perusahaan Anda dibandingkan perusahaan pesaing yang mungkin memproduksi barang yang sama. Dan keuntungan dan kelebihan dari BRP. Keuntungan implementasi Business Process Re-engineering. Yang pertama itu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja perusahaan sehingga dapat dijadikan referensi untuk peningkatan kinerja produksi. Nah, keuntungan yang kedua itu adalah mengetahui lebih detail selak-beluk pribadi yang melakukan aktivitas serta kontribusi lebih bagi perusahaan. Nah, kerugian dari implementasi Business Process and Re-engineering ini yaitu perusahaan membutuhkan catatan kegiatan produksi lengkap dari pelaksana operasi, sehingga pelatihan karyawan operasi produksi perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Nah, kerugian yang kedua itu adalah Business Process Re-engineering mengharuskan proses produksi disesuaikan dengan rancangan yang ada sehingga tidak bisa digunakan dalam mengatasi berbagai masalah produksi yang bersifat mendadak. Nah, sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.